Ajian Pagar Nusa, pelindung tanah Jawa dari serangan tak kasat mata. Di balik tenangnya lembah dan gunung-gunung Jawa, tersimpan rahasia tua yang tidak ditulis dalam kitab sejarah. Sebuah ilmu gaib yang tak hanya diwariskan dari guru ke murid, tapi dijaga oleh alam itu sendiri, Ajian Pagar Nusa. Ia bukan sekadar ajian pelindung diri. Ia adalah tameng gaib Nusantara, benteng tak kasat mata yang mampu membendung serangan jin, teluh, dan bala gaib yang pernah mencoba menggoyang akar tanah Jawa. Asal-usul Ajian Pagar Nusa. Konon, ajian ini pertama kali dirapal oleh para wali dan pendekar sufi yang menyatukan silat, wirid, dan ilmu hikmah untuk melindungi desa-desa dari gangguan gaib. Nama, Pagar Nusa, bukan hanya simbol, tapi nyata. Pagar Nusantara, dalam bentuk kekuatan supranatural. Legenda menyebutkan, ajian ini diturunkan oleh Sunan Kalijaga setelah bertapa 40 hari di tengah sungai Bengawan Solo, ditemani oleh suara gaib dari dalam air yang dikenal sebagai Sang Penjaga Tanah. Kemampuan Ajian Pagar Nusa. Ajian ini bukan sembarang wirid. Dalam versi tertingginya, ia memiliki 3 lapis perlindungan. Pagar raga tameng tubuh dari serangan fisik dan energi hitam. Pagar kaula perlindungan terhadap keluarga, desa, dan keturunan. Pagar Nusantara lapisan gaib yang membentengi wilayah dari serangan supranatural besar, seperti banjir jin, teluh masal, dan serangan makhluk dari alam lain. Bahkan, dipercaya bahwa ajian ini bisa menetralkan serangan tak kasat mata dari kerajaan jin Laut Selatan dan angin panas dari gunung-gunung berapi yang dihuni makhluk gaib. Kisah nyata, serangan gaib yang ditahan. Wonogiri, tahun 1982. Seorang dukun hitam dari luar pulau mencoba menyerang padepokan tua dengan teluh pengasih dan roh pengganggu. Namun, saat roh dikirim, ia terpental balik dan menghantam si dukun hingga lumpuh lidahnya selama 40 hari. Saat ditanya, dukun itu hanya menjawab pelan. Ada tembok cahaya, dan suara azan yang tak berhenti di telingaku. Itulah ajian Pagar Nusa bekerja. Penjaga ajian ini tidak terlihat, tapi ada. Setiap pendekar Pagar Nusa yang telah dibuka matanya, tahu bahwa ajian ini tidak berdiri sendiri. Ia dijaga oleh makhluk gaib penjaga, sering disebut sebagai pasukan cahaya Nusa, sosok berjubah putih keemasan yang berdiri berbaris dalam dimensi tak terlihat, melingkari tanah yang dilindungi ajian ini. Di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, beberapa orang sakti mengaku bisa mendengar suara dentingan seperti keris disilangkan dan mantra dalam bahasa kuno dibisikkan ke angin. Penerusnya masih ada. Walau zaman berganti, ajian Pagar Nusa tidak hilang. Ia diteruskan oleh para pendekar silat spiritual, khususnya dari aliran pencak silat Nahdlatul Ulama, yang terus mengamalkan ajian ini untuk melindungi pesantren, desa, bahkan negara dari gangguan gaib. Beberapa kalangan percaya, saat terjadi bencana besar atau huru-hara, para pemilik ajian ini berdiri diam namun kuat di titik-titik strategis, merapal ayat dan membentuk lingkaran cahaya tak terlihat. Mantra rahasia. Ajian ini hanya bisa diaktifkan dengan gabungan zikir khusus dan jurus tangan tertentu. Salah satu versi pendek yang sudah dipublikasikan secara umum berbunyi, Ya Ahafidz, Ya Ajabbar, Ya Akayum. Jasadku dipagari, jiwaku dilindungi, negeriku dijaga oleh cahaya Mu. Namun versi penuh hanya diketahui oleh guru besar perguruan spiritual dan hanya bisa diajarkan pada murid yang benar-benar siap secara ruhani dan lahir. Ajian ini tidak bisa dipalsukan. Beberapa pernah mencoba meniru, tetapi tanpa ikhlas dan izin batin, ajian ini tidak akan bekerja. Malah, bisa membuka celah bagi makhluk gelap untuk masuk. Karena ajian Pagar Nusa bukan hanya ilmu, ia adalah amanah dari leluhur dan para wali. Ketika tanah Jawa nyaris diserang secara gaib, menurut kisah rahasia para spiritualis, pada masa perang dan penjajahan, ada momen di mana serangan teluh massal dari luar negeri hampir mengenai pusat-pusat penting tanah Jawa. Tapi ajian Pagar Nusa dipakai diam-diam oleh para kiai pejuang, membentuk pagar tak terlihat yang menggagalkan invasi gaib tersebut. Inilah sebab mengapa tanah Jawa tetap hidup, bukan hanya karena fisiknya, tapi karena perlindungan tak kasat mata yang diwariskan para leluhur. Penutup, bukan untuk gagah, tapi untuk menjaga. Ajian Pagar Nusa bukan untuk menyombongkan kekuatan, tapi untuk menjaga. Ia lahir dari hati yang tawadu, dari guru-guru ruhani yang mengerti bahwa tanah dan manusia adalah satu kesatuan, yang harus dibela bukan dengan kekerasan, tapi dengan cahaya dan doa. Jika kamu merasa rumahmu tenang, kampungmu aman, dan tanahmu subur, bisa jadi, ajian Pagar Nusa sedang bekerja diam-diam.